Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan, NIM 19016032. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu mengenai texture pen. Berikut penjelasannya. Pembahasan kita pada hari ini yaitu mengenai texture pen. Sebelum kita mengenal apa itu texture pen dan bagaimana cara membuat texture pen tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu texture pen. Texture pen adalah sebuah karya prosa yang bersifat fiksi dan memiliki suatu konflik dalam sebuah ceritanya, yang biasanya berada pada novel maupun novelet. Umumnya, texture pen itu memiliki 1.600 suku kata hingga 10.000 kata di dalam texture pen tersebut. Texture pen adalah lebih fokus pada suatu alur atau plot, karakter utama dan beberapa karakter tambahan jika diperlukan, serta penyelesaian masalah ringkas dan efektif. Berikut adalah ciri-ciri dari texture pen tersebut. Ciri-ciri seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ciri-ciri texture pen itu memiliki 1.000, yang pertama 1.600 suku kata hingga 10.000 suku kata. Ciri yang kedua itu texture pen tersebut lebih ringkas. Dan terfokus dalam satu objek. Yang ketiga, satu objek. Berikut adalah ciri-ciri dari texture pen. Selanjutnya ada struktur dari texture pen. Selanjutnya, struktur yang pertama dari texture pen adalah itu abstrak. Abstrak adalah gambaran awal dari sebuah texture pen tersebut. Yang kedua, itu ada orientasi. Dalam orientasi dalam struktur texture pen yaitu siapa saja tokoh dari texture pen tersebut atau cerita pendek tersebut. Contohnya bisa saja kelinci dan kura-kura, atau berita-berita rakyat, cerita-cerita rakyat. Bisa juga dari buaya atau maling kundang, bisa juga dalam texture pen tersebut. Selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi adalah permasalahan atau peristiwa yang terdapat dalam texture pen tersebut. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi adalah awal dari konflik texture pen tersebut. Yang keempat ada resolusi. Yang kelima ada resolusi. Resolusi adalah penyelesaian terhadap konflik texture pen tersebut. Yang keenam ada koda. Koda adalah penyelesaian dan pesan-pesan yang dapat kita ambil dari texture pen tersebut.
Baiklah, berikut adalah struktur dari teks cerpen. Yang pertama abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan ada struktur intrinsik dari teks cerpen. Dalam unsur struktur intrinsik dalam teks cerpen, yang pertama itu ya pasti adalah tema. Yang pertama, dalam pembuatan teks cerpen kita harus menentukan apa itu tema dari teks cerpen tersebut. Tema apa yang kita gunakan, atau tema pemandangan, tema kasih sayang, dan sebagainya. Selanjutnya ada latar. Latar itu dalam teks cerpen kita bisa menggunakan latar gunung, latar tempat, suasana, dan sebagainya. Yang ketiga itu adalah alur. Alur sangat penting dalam teks cerpen tersebut. Alur apa yang digunakan dalam pembuatan teks cerpen tersebut? Bisa alur maju, alur mundur, dan lain-lain. Yang keempat, ada tokoh. Ini sangat penting. Sama seperti struktur teks cerpen yang tadi, tokoh dari teks cerpen itu dapat kita tentukan sendiri siapa tokoh yang berperan dalam pembuatan teks cerpen tersebut. Dan yang terakhir adalah sudut pandang. Yang terakhir adalah sudut pandang. Apa sudut pandang dari pembuatan teks cerpen tersebut? Kita dapat menjelaskan bagaimana alurnya, ceritanya, dan inti dari pembuatan teks cerpen tersebut. Dalam pembuatan teks cerpen tersebut, kita dapat menggunakan imajinasi kita sendiri. Batasannya cuma imajinasi dan pemikiran kita. Semakin luas, maka semakin terperinci teks cerpen tersebut, semakin mudah dinikmati oleh orang teks cerpen tersebut. Sekian penjelasan dari saya mengenai teks cerpen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.